Bayangkan kalau satu saat manusia tatkala hidup hanya terhitung 60, 70 tahun, lantas kemudian dia meninggal. Begitu meninggal dia mendapatkan azab neraka. Lantas apa jadinya? Dan bagaimana perhitungannya? Dan bagaimana kecelakaan di atas kecelakaan yang ia miliki? Karena apa? Hidupnya singkat tapi membawa dampak azab yang cukup panjang. Sehingga bagi mereka, orang yang memiliki hati kecintaan kepada Allah, bagi mereka biarlah dunia ini kita hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Biarlah kemudian dunia ini hidup dalam segala kesusahan. Biarlah dunia ini seakan-akan tidak mampu kemudian kami nikmati. Biarlah dunia ini kemudian kita tidak mendapatkan kesenangan di dalamnya. Karena umur dunia itu singkat. Karena bagi kami adalah kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Pengetahuan mereka terkait masalah itu tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk menunjukkan kondisi hati dan kondisi bagaimana mereka di dalam memegang agama-agama mereka. Imam Malik berkata, kami mendapati usia-usia sebelum usia 40 di zaman kami hidup. Ini perkataan Imam Malik. Tatkala kami mendapati usia sebelum usia 40, maka mereka sibuk semuanya dengan segala urusan mencari kehidupan dunia. Tapi begitu menginjak usia 40 tahun, tidak ada satupun manusia yang telah menginjak usia 40 tahun kecuali sibuk mengumpulkan perbekalan kehidupan akhirat. Jadi nang zaman Imam Malik wis pecah usia 40 wis ora ana wong sibuk kambi perkara dunia. Nek siki tambah tua, tambah umur jerene tambah butuh. Ya kan ya, ini kan satu perkataan di zaman kita hidup hari ini yang mengarah kepada pengertian. Semakin tua manusia hidup, semakin usianya genap 40 tahun menuju ke arah sini. Bukan semakin mantap untuk mengumpulkan kehidupan akhirat, tapi semakin disibukkan oleh urusan dunia. Beda putih akeh. Iya ya. Iya nek terus butuh kecukupan, terus ninggal butuh jajal. Gitu, nek zaman dulu enggak. Contohnya nang zaman Imam Malik. Ini Masya Allah. Ini Masya Allah. Nah, dan berikutnya, karena kecintaan dan hati mereka telah dirasuki oleh rasa cinta, rasa takut kepada Allah. Sekarang panjenengan lihat Al-Quran yang banyak menyebutkan untuk memberi was-was, beten-beten dewek, nganggo azab neraka dengan segala azab jenisnya. Kan banyak di dalam ayat Al-Quran. Dan takutlah kita semuanya kepada neraka, yang dimana bahan bakar api neraka adalah batu dan manusia. Kalau menurut Ibnu Rajab, batunya bersifat 5. Satu, mudah menempel di tubuh manusia. Yang kedua, sangat panas jika kemudian dipanaskan dengan api. Yang ketiga, banyak asapnya. Yang keempat, berbau busuk. Kemudian yang kelima, batunya itu akan kemudian cukup panasnya, cukup menyengat dan bertambah kian panas jika kemudian dipanaskan dengan api. Sifat dari batu neraka. Belum lagi kemudian Allah mengancamkan dengan azab neraka dengan segala jenisnya. Dulu seorang kemudian dari tokoh tabi'in, dari tokoh sahabat-sahabat Nabi, contohnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud apabila kemudian dia melewati tukang pandai besi, Abdullah bin Mas'ud kalau dia lewat tukang pandai besi, lantas kemudian dia berdiri lama, lantas kemudian dia melihat semburan api dari tukang pandai besi tatkala menempa besi dan menimbulkan kemudian suara yang mengerikan tatkala kemudian dihempas dengan angin. Panjenengan lihat di tukang pandai besi
Kuningnya kan begitu gede nih, wah, ini kan gede ya, dan nyalanya juga merah, nyala. Maka tatkala kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat seperti itu, dia kemudian tubuhnya bergetar, lantas kemudian jatuh pingsan. Pingsan ngasih tekan waktu sholat asar. Berduhur dalam air kue, jatuh pingsan sampai kemudian waktu sholat asar. Lantas begitu bangun, kemudian dia dibangunkan, lantas kemudian ditanya, kenapa sampai seperti itu? Karena sungguhnya api-api dunia itu sudah mencukupi untuk memberi peringatan dan memberi nasihat tentang api-api akhirat. Karena kita tahu, sing jenengane api dunia ini adalah 1 juz dari 69 juz api neraka jahanam. Kan seperti itu disebutkan dalam hadis Rasulullah. Dalam hadis Nabi disebutkan, narukum, api kalian itu semuanya itu hanyalah 1 juz dari 70 juz api yang ada di dalam neraka jahanam. Artinya kalau api-api yang ada di dunia ini dikumpulkan semuanya, itu baru 1 juz. Ngesuk Esiana 69 juz yang masing-masing panasnya serupa dan semisal. Abdullah bin Mas'ud karena rasa takutnya tinggi kepada api neraka, dia membayangkan apabila melihat api yang menyala-nyala seperti itu, sampai kemudian ia jatuh pingsan. Nek zaman siki kayak gue kan orang sudah masak ya. Oh ya, tapi kan ini menunjukkan rasa takutnya tinggi. Nek dia kan ya. Bahkan sampai-sampai ada manusia yang dia berbuat dosa atau kemudian dia terbiasa melakukan aktivitas yang pada hakikatnya seharusnya ditunaikan, Kang, sampai nabora bedi nek ninggal untuk sampai lu neraka di sana geni api neraka nek sampai neraka sholat malah dijawab orang jere wedi malah jawab lamen mati yang leng jejel. Zaman sekarang terkait masalah rasa takut kepada api neraka, rasa takut kepada Allah itu tipis, termasuk kita semua. Dalam kan diterjang bala, harus gampang tobat. Iya, karena memang rasa takutnya tipis, beda dengan mereka. Kita seakan-akan ini satu kaum akhir zaman yang dimana amalannya tidak seberapa. Rasa takutnya kemudian tak seberapa, keimanannya tipis pula, tapi kemudian berharap kepada Allah dengan harapan yang macam-macam. Harapannya kan di Allah kan macam-macam. Jadi penang dunia kepenak terus, sehat terus, ini dia, sing bisa menangi anak putu, kan seperti itu. Engkau nek meninggal terus mlebu surga, apa? Jere sapa, karepe sapa? Suatu kaum yang seakan-akan memudahkan hal-hal yang sifatnya seperti itu tanpa pernah diimbangi dengan ibadah. Terlebih hari ini kebanyakan kaum muslimin wis dinina bobokna dengan nasihat-nasihat yang terlalu memudahkan, sehingga semakin di dalam kelalaian, karena memang hakikatnya kita adalah orang yang lalai. Wong-wong lalai diajari nang wong-wong lalai juga bulan ini didendemi wah tenang baik sing jenenge surga kepenak man sopo-sopone wong sing silaturahmi sopo man mongko dikepenakna surga dolan mengoleh kancane silaturahmi jadi surga. Ya memang benar yang namanya silaturahmi itu merupakan bagian dari sesuatu yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Tapi nih penjelasannya hanya sesimpel itu, akhirnya wong pada mina bobolah sholat doa wong silaturahmi pada itu surga. Kayak gitu. Dan hari ini kita dimudahkan dengan yang seperti itu. Belum lagi di dunia bobokan lagi. Selama derek imannya duwe seberat biji zarah wis ora bakal kekal nang neraka. Sing penting kan yang wis percaya kan ya Allah. Iku tanpa pernah dijelaskan secara terperinci apa sing jenengane sing dimaksud hakikat iman di dalam hadis itu, sehingga seakan-akan hari ini orang yang tidak sholat, orang yang tidak beribadah
Kenapa kaiman? Karena merasa dia adalah orang yang beriman. Lalu pentingan percaya. Jangan kiai ustadz selama dua iman seberat biji zarah atau seberat debu, bakal ora langgeng nang neraka. Ya mestinya ngesuknya bakal tetap mlebu surga. Kayak gue, kaiman hari ini seperti itu. Tanpa pernah kemudian berpikir jauh apa janjane iman yang dimaksud di dalam kaidah dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Kan wis diatur janjane ya, wis diatur seperti ini. Iman kudu diucapna, diyakini nganggo manah, dibuktikna nganggo perbuatan. Maksudnya kalau ada orang berkata aku percaya kepada Allah, aku pitados kelawan Allah, pitados kepada hari akhirat, yakin kelawan mana, yakin kelawan lisan, diucapnya juga lisan. Tapi kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan menjalankan perintah-perintah agama, maka dia bukan orang yang beriman. Dalilnya apa? Dalil surat Al-Baqarah ayat yang nomor 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian manusia yang berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, apa mereka tidak disebut sebagai orang beriman? Karena nembe diucapna lisan, yakin kelawan mana, ning ora salat, orang menjalankan perintah-perintah agama, maka mereka tidak disebut sebagai orang beriman. Kan wis diatur janjane. Dan terus yang jenengan seberat iman biji zarah, apa maksudnya? Apa wong sing terus ngucap iman tok terus ora salat selawase tetep diomong iman berat biji zarah? Contoh, ini gambaran bae. Nang hadis Nabi diomongna, ma ra'ai minkum mungkaron. Barang siapa melihat perkara kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Jika kemudian dia tidak mampu mencegah dengan tangannya, maka cegahlah dengan lisannya. Sing jenengan iman sing paling dhuwur sampean dalam kemungkaran, maka Anda itu mencegah dengan tangan, iman sing paling tinggi. Siwah, iman sing paling tinggi. Sekalipun resikonya tanggung, contohnya kayak Abu Dzar Al-Ghifari bae. Nanti setelah yang kedua, yaitu keimanan tatkala dia tidak bisa mencegah dengan tangan, dia mencegah dengan lisan. Keimanan sing nomor loro. Setelah keimanan sing mencegah dengan tangan. Tatkala tidak bisa mencegah dengan tangan, tatkala tidak bisa mencegah dengan lisan, maka cegahlah dengan hati atau bencilah dengan hati. Bencilah dengan hati. Tapi kata Rasulullah, sing benci dengan hati adalah full iman, itu adalah paling lemah iman. Siki sing jadi pertanyaan, mencegah dengan tangan tidak, mencegah dengan lisan tidak, kemudian membenci dengan hati juga tidak, malah minum jagung bareng. Kepriwe jajal? Apakah orang seperti ini disebut orang yang memiliki iman seberat biji zarah? Nah juga. Kalimat yang disampaikan oleh Rasul sing paling rendah, sing paling sengit. Sing sengit kan di hati ini kan di perkara mungkar, sing paling rendah imane. Setelah ini berarti wis ora nana iman, ukuran iman sing paling sempurna. Apa mending suatu saat wis ora nyegah, nganggo lisannya tidak, nganggo tangannya tidak, benci dengan hati apa tidak, malah melu jagoan nang kono dengan alasan lah ngormati. Imane siapa gue? Gue. Yang seperti inilah yang kadang-kadang manusia di zaman kita hidup hari ini dininabobokan dengan kapasitas iman yang ala kadarnya, tapi kemudian dininabobokan seakan-akan mudah masuk ke dalam surga. Sehingga wong-wonge, tiang-tiange, sekalipun mereka mengaku beriman, kayem ya. Coba kita lihat saja, banyaknya orang yang tidak menjalankan ibadah sholat tapi ayem. Apa pernah wedi merasa aman. Kenapa? Dia ayem nih. Ngaji dia ayem ya wis sudah. Kaayem menau ternyata sudah kepenak ya.
asal dari ngucap salam tok surga kan ya, guyu ya surga. Si karuan memang benar, cuma harusnya kan hari ini seperti itu. Waduh, belum lagi ajaran-ajaran yang pada hakikatnya tidak diajarkan dalam Islam. Yang berikutnya, kata kemudian Hasan Basri, di samping hati mereka dirasuki oleh rasa takut, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengetahuan mereka terhadap kampung akhirat itu tinggi sampai menghalangi mereka untuk mencintai kesenangan dunia. Karena pengetahuan mereka terhadap akhirat itu tinggi, maka mereka seakan-akan menghalang jiwa dan hati mereka untuk merasakan nikmat dan lezatnya dunia. Contohnya adalah Abdurrahman bin Auf. Contoh nang riwayat hadis disebutkan, yaitu riwayatnya dari Abdurrahman bin Auf, dari anaknya. Maka tatkala Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa, lantas dihidangkan makanan berbuka untuknya. Dheweke sedang berpuasa, lantas dihidangkan makanan untuk berbuka pada hari itu. Maka tatkala kemudian dihidangkan makanan pada hari itu untuk berbuka, kemudian Abdurrahman bin Auf dia berkata, Qutila Mus'ab bin Umar, Qutila Mus'ab bin Umar wa huwa khairun minni. Sungguh telah dibunuh sahabatku, yaitu Mus'ab bin Umar. Dia adalah lebih baik dariku. Maka tatkala jenazahnya meninggal, tidak ada kain kafan yang bisa menutupi dirinya. Apabila kain kafannya ditutupkan menuju kepalanya, nampak kakinya. Apabila kemudian ditutupkan menuju kakinya, nampak kepalanya. Maka ketika itu Rasulullah menyuruh untuk menuju kepalanya, dan bagian kakinya ditutup dengan sejenis rumput ilalang. Dan aku, kata Abdurrahman bin Auf, aku telah dibukakan pintu-pintu dunia untukku, sehingga aku takut jika kemudian kebaikan-kebaikanku hanya dibalas di dunia, kelak suatu saat tidak dibalas, yaitu kelak di yaumil akhirat. Sehingga pada saat itu dia tidak jadi berbuka, justru malah menangis dan meninggalkan makanan berbuka pada saat itu. Orang seperti ini, karena dia kemudian pengetahuan akhiratnya tinggi, boleh jadi mungkin dia akan terhalang dari menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah dewek, karena saking banyaknya menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, kita lupa terhadap pengetahuan hakikat kehidupan akhirat yang sebenarnya. Mulane wengi ya turu semengidek. Lalen sih kalau pengetahuan akhirat. Kita kan kayak gitu ya. Coba bayangkan saja lah. Kalau kita cerna lebih dalam, manusia hidup hanya sebentar. Paling-paling terhitung 70, 80, 90 tahun atau 100 tahun sudah jarang lah. Hari-hari dunia dibandingkan hari akhirat sedikit jumlahnya. 1000 tahun banding 1 hari. Artinya kalau suatu saat kita hidup di dunia ini 1000 tahun, maka di akhirat terhitung hanya 1 hari. Belum lagi kalau hitungan manusia yang ada di dalam neraka. Manusia yang ada di neraka hitungannya adalah 1 hari. Penduduk neraka itu sebanding dengan 50.000 tahun, yaitu dunia. Sampai menurut penanganan dunia 50.000 tahun, kehitungannya sedina bagi penduduk neraka. Bayangkan, kalau suatu saat manusia tatkala hidup hanya terhitung 60, 70 tahun, lantas kemudian dia meninggal. Begitu meninggal dia mendapatkan azab neraka. Lantas apa jadinya? Dan bagaimana perhitungannya? Dan bagaimana kecelakaan di atas kecelakaan yang ia miliki? Karena apa? Hidupnya singkat, tapi membawa dampak azab yang cukup panjang. Sehingga bagi mereka, orang yang memiliki hati kecintaan kepada Allah, bagi mereka biarlah dunia ini kita hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Biarlah kemudian dunia ini hidup dalam segala kesusahan. Biarlah dunia ini seakan-akan tidak mampu kemudian kami nikmati.
Biarlah dunia ini kemudian kita tidak mendapatkan kesenangan di dalamnya, karena umur dunia itu singkat. Karena bagi kami adalah kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Pengetahuan mereka terkait masalah itu tinggi, sehingga mereka tetap giat di dalam beribadah. Nah, derekan ya, pengetahuan mungkin ada, tapi hati karena sudah terjangkit oleh banyak penyakit yang menghalangi kita semuanya untuk memaksimalkan secara totalitas untuk beramal terhadap akhirat. Ya kan ya, sholat wengi ya istiqomah, membaca Al-Quran ya katam-katam. Bukti dengan di bulan Ramadan wingi wis katam, di lumayan lah bulan Ramadan katam sepisan. Terus begitu bulan Ramadan rampung, sampai wis duwe niat ngesuk nyong kudu katam terus. Siki wis tekan bulan Muharram mandek. Al-Quran wis ditutup, wis ora diwaca maning. Engko nembe mandang ke refresh maning, konek nana bulan Ramadan min. Monggo kan nana bulan Ramadan, kayak aduh kayak ngapa? Al-Quran kayaknya wis lebih suwe mending lagi saingkon. Sholat malam juga demikian kondisinya. Sholat malam kan demikian. Kita dulu sering sholat malam tatkala di bulan Ramadan, sampai kemudian bilangan 11 rakaat. Siki mandek. Suatu saat ada orang mendirikan sholat malam bukan karena hakikatnya hatinya cinta kepada Allah, bukan, tapi karena ada masalah di dalam hidupnya. Jadi kan itu ya, kadang-kadang ya kita datang kepada Allah di waktu malam hari untuk mendirikan sholat malam bukan karena perasaan cinta kita kepada Allah, bukan karena kemudian hati kita diliputi oleh rasa takut pengetahuan terhadap kehidupan akhirat, tapi karena apa? Didorong oleh masalah-masalah dunia yang bertumpuk ada di kepala. Bojone mriyang, usahane bangkrut, umay didol, dan yang lain-lain segala bermasalah. Lantas tatkala seperti itu dia berdiri untuk mendirikan sholat malam sambil meneteskan air mata, menyebut nama Allah dalam keadaan duduk, berdiri, bahkan sampai dalam keadaan berbaring. Engkau nek wis balik maning, bojone mari, anaknya mari, usahane kembali, duwe omah maning, ya balik maning. Wong sejati nih ibadah tujuannya ya untuk kapasitas seperti itu saja, bukan untuk permasalahan akhirat. Nek dewek ki kondisinya seperti itu. Coba kalau kita perhatikan dalam kondisi yang seperti ini, lantas bagaimana kondisi manusia seperti kita di zaman kita hidup hari ini, tatkala kemudian kita dalam keadaan iman yang seperti ini kemudian kita mati. Nah, dewek terus-terusan iki ya, terus dewek meninggal, terus kepriwe jajak. Kira-kira selamat ora? Ya kalau selamat. Kalau mendapat rahmat dari Allah, alhamdulillah, karena masuk surga kan hasil dari rahmat Allah, bukan karena amalan-amalan soleh. Makanya Hasan Basri mengatakan demikian.